Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Audrey Norgi Kalista dengan nomor pokok mahasiswa 20112011350. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau membahas tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Mutadi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, aku mau nanya ke kalian semua. Apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian kalau mendengar kata-kata konstitusi? Aku jelasin aja kali ya. Nah, konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan tatanan aturan dalam angka penyelenggaraan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dalam pengertian luas itu, setiap negara juga pasti mempunyai konstitusi untuk mengatur jalannya kehidupan negara. Nah, ada pandangan beberapa sarjana mengenai konstitusi. Contohnya, pandangan Herman Heller. Nah, dalam bukunya Staatsrecht, Profesor Herman Heller dikenal mengembangkan metode mendapatkan pengetahuan yang dinamakan metode Van Kant's Verwachting. Di dalam bukunya ini, Herman Heller mengemukakan 3 pengertian konstitusi. Nah, yaitu yang pertama, Die Politik, Verfassung als Gesellschaftliche Wirklichkeit. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, Die Verwaltungsständige Rechtsverfassung. Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang terakhir, Die Gesetzgebungsverfassung. Nah, konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Maaf ya guys, agak belepet. Ini yang udah aku rangkum. Dan menurut Herman Heller juga, undang-undang dasar yang tertulis dalam suatu naskah yang bersifat politis, sosiologis, dan bahkan bersifat juridis hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas. Nah, konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat artinya di samping konstitusi yang tertulis itu, segala nilai-nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas yang udah aku sebutin tadi. Nah, guys, pandangan beberapa sarjana itu juga dikatakan berlainan satu sama lain gitu. Tapi aku sebutin satu itu aja ya. Nah, sekarang aku mau membahas sejarah konstitusi. Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Nah, dari catatan sejarah klasik terdapat 2 perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Nah, dalam kedua perkataan politeia dan constitutio itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Nah, Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup all the innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature, and thus include its whole economic and social texture, as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term and as inclusive in its meaning as our own use of the word constitution.
When we speak generally of a man's constitution or of the constitution of matter. Nah, dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata jus ataupun constitutio sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian. Nah, dalam keseluruhan sistem berpikir para filosofi Yunani kuno, perkataan constitution adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Menurut Charles Howard Melvin dalam bukunya yaitu Constitutionalisme Ancient and Modern, perkataan constitution di zaman Kekaisaran Romawi atau Roman Empire dalam bentuk bahasa Latinnya mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the act of legislation by the emperor, bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja. Maka istilah teknis constitution juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu. Nah, oleh karena itu kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja atau kanonik itu yang sering dianggap sebagai sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan constitution dalam sejarah, guys. Nah, pengantar ilmu hukum tata negara. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Nah, jika sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constitution power, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Untuk itu, di lingkungan negara-negara demokrasi liberal, rakyatlah yang menentukan berlakunya suatu konstitusi, guys, gitu. Nah, hal ini dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, misalnya melalui referendum seperti yang dilakukan di Irlandia pada tahun 1937. Wow, udah lama banget ya. Atau dengan cara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Cara tidak langsung ini misalnya dilakukan di Amerika Serikat dulu ya. Di Amerika Serikat atau preamble terdapat perkataan we the people, tetapi yang diterapkan sesungguhnya adalah sistem perwakilan yang pertama kali diadopsi dalam konvensi khusus Special Convention dan kemudian dituju oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam forum perwakilan negara yang didirikan bersama. Dalam hubungan dengan pengertian constituent power tersebut di atas, muncul pula pengertian Constituent Act. Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai Constitution Act, bukan produk peraturan legislatif yang biasa atau ordinary legislative act. Constitution power mendahului konstitusi. Dalam konstitusi mendahului organ pemerintah yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi itu, seperti dikatakan oleh Bright 1901. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi, bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka
ketentuan undang-undang dasar itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang haruslah yang berlaku, dan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu, atau it prevails and the ordinary law move give way gitu. Nah, oleh karena itu guys, dikembangkannya pengertian constituting power berkaitan dengan pengertian hierarki hukum atau hierarchy of law. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal. Maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukannya, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atas dasar logika. Demikian, maka Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji gitu. Nah, selanjutnya aku mau membahas tentang latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarah singkat Undang-Undang Dasar Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan fundamental atau hukum dasar yang sangat menentukan keberadaan suatu negara, yang di dalamnya terkandung cita-cita dan dasar negara sebagai kerangka acuan dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara. Nah, kerangka acuan dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara, keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting, terutama bagi negara hukum modern yang menghendaki segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bernegara diatur berdasarkan hukum. Indonesia itu adalah negara hukum yang menggunakan Undang-Undang Dasar juga sebagai dasar keberadaannya. Sebelum negara Indonesia berdiri, wilayah Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda telah memiliki Undang-Undang Dasar, guys. Undang-Undang Dasar yang berlaku pada masa penjajahan Belanda dulu adalah Indisch Staatsgewetgeving atau IS. Layaknya sebuah Undang-Undang Dasar, IS mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara di bawah pemerintah Hindia Belanda, yaitu Governor General atau Gubernur Jenderal atau Parlemen dan Mahkamah Agung. Kemudian pengawas keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung. Jadi dari zaman dulu juga udah ada, tapi namanya IS bukan Undang-Undang Dasar gitu. Kemudian setelah berdiri sebagai negara merdeka, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia memiliki sejarah yang dinamis, sejalan dengan dinamika ketatanegaraan yang berlaku dan berkembang. Sejak negara Indonesia berdiri hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar. Terdapat beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berlaku dari 1945 hingga 1949. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Nah, Konstitusi RIS ini berlaku pada 1949. Tergantinya Undang-Undang Dasar 1945 itu dari 1949 hingga 1950. Jadi cuma berlaku pada 1950 hingga 1959, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari 1959 hingga sekarang ini, hingga 2021 ini gitu. Jadi 3 kali. Nah, yang disebut terakhir telah mengalami perubahan 4 tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002. Waduh, kelahiran aku dong 2002.
Setiap momentum pergantian dan perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia selalu didasari oleh kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntunan yang berkembang. Meskipun Undang-Undang Dasar Indonesia telah berulang kali mengalami perubahan, terdapat satu prinsip yang selalu dipegang teguh oleh para pembentuknya, yakni tidak menghilangkan atau mengganti dasar negara Pancasila. Gitu. Nah, kemudian lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, guys. Berabad-abad bangsa Indonesia nih mengalami kerugian dan penderitaan multidimensi di bawah penjajahan negara lain. Apa aja ya waktu itu negara-negara yang menyerang Indonesia? Portugis, Belanda, dan Jepang. Kerugian dan penderitaan itu antara lain disebabkan dominasi politik, eksploitasi sumber daya ekonomi, ekspansi kebudayaan, dan diskriminasi sosial yang dilakukan pemerintahan penjajahan. Penderitaan yang berkepanjangan itu pada akhirnya melahirkan gerakan perlawanan terhadap penjajahan untuk mencapai sebuah negara yang merdeka, terutama setelah munculnya generasi terdidik di kalangan bangsa Indonesia sekarang. Nah, perlawanan terhadap penjajah mula-mula dilakukan secara sporadis berdasarkan wilayah kekuasaan pemimpin perlawanan sebagaimana tampak pada perang yang dipimpin Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lainnya. Oh iya, kan tadi perlawanan terhadap penjajah mula-mula dilakukan secara sporadis. Buat kalian yang gak tahu sporadis, aku akan kasih tahu ya. Sporadis itu keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini gitu. Nah, perlawanan dengan pola gerakan nasional yang teratur baru ditempuh pada awal abad ke-20 dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Sarekat Islam pada 1912. Nah, pada 1928 tampil golongan pemuda yang secara lebih tegas merumuskan perlunya Persatuan Bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut berkembang hingga kekalahan pemerintah Hindia Belanda oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942. Jepang menyerbu Hindia Belanda setelah sebelumnya menyerang Amerika Serikat pada 1941 dalam Perang Dunia II. Posisi pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa atas wilayah Indonesia kemudian digantikan oleh pemerintah pendudukan Indonesia pendudukan Jepang. Nah, gitu. Begitu Jepang menduduki wilayah Indonesia, berbagai gerakan yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dilumpuhkan. Bener-bener seberjuang itu dulunya Indonesia buat merdeka. Nah, pemerintah pendudukan Jepang baru memberi peran kepada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia setelah banyak mengalami kekalahan di semua medan pertempuran melawan sekutu pada 1943 hingga tahun 1944. Nah, dalam keadaan demikian, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso pada 7 September 1944 berdasarkan keputusan Teikoku Gikai atau Parlemen Jepang. Kemudian pada 1 Maret 1945, Saiko Shikikan, Panglima Bala Tentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Rencana pemerintah pendudukan Jepang itu kemudian diwujudkan pada 29 April 1945 melalui maklumat Gunseikan atau Komandan Angkatan
Darat Jepang gitu. Pada nomor 23 tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, atau dalam bahasa Jepang dinamai Dokoritsu Zunbi Sohyusakai. Ya, pasti kalian udah pada tahu dan gak asing banget dong sama Dokoritsu Zunbi Sohyusakai. Nah, seiring dengan itu, pemerintah pendudukan Jepang mulai mengganti istilah Chu-Indo atau sebutan Jepang untuk Hindia Belanda menjadi Indonesia, sebagaimana para pejuang kemerdekaan menyebut identitas kebangsaannya. Nah, BPUPK juga memiliki sebuah sekretariat yang semula dipimpin oleh RP Suroso, tetapi karena alasan si RP Suroso ini, RP Suroso kemudian diganti oleh Mr. A.G. Prigodikdo. Nah, secara kelembagaan BPUPK dipimpin oleh Dr. K.R.T. Regiman Widyodiningrat selaku Ketua Kaicho. Nah, Raden Panji Suroso selaku Ketua Muda Fuku Kaicho dan Bangase Yoshio Tekisan selaku Ketua Muda Fuku Kaicho dari perwakilan Jepang. Adapun anggotanya terdiri atas 60 orang ditambah 7 orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa atau Tokobutu. Jadi ada 67 yang mewakilkan Jepang gitu. Ini banyak banget nama-namanya, nggak bisa nyebutin satu-satu. Nah, para anggota BPUPK dilantik pada 28 Mei 1945 oleh Legend Yuichiro Nagano sehari setelah BPUPK langsung menggelar sidang yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPK terbagi dalam 2 babak, yakni yang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Wow, 29 Mei itu ulang tahun aku. Ups, gak penting sih. Kita lanjut ya. Dan sidang kedua yang diselenggarakan pada 11 sampai 17 Juli 1945. Nah, pembicaraan diawali dengan pembahasan mengenai dasar-dasar negara. Sebagian besar anggota BPUPK memberikan pandangannya tentang dasar-dasar negara yang akan dibentuk. Anggota yang berlatar belakang gerakan keislaman menghendaki agar dasar-dasar negara digali dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Sedangkan anggota yang berlatar belakang gerakan kebangsaan menghendaki agar dasar-dasar negara digali dari nilai-nilai budaya bangsa dan teori-teori ketatanegaraan yang sedang berkembang. Salah satu pandangan yang mendapat sambutan paling hangat dari para peserta adalah pandangan Soekarno yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kan udah pada tahu kan nih gimana cerita-cerita dulu. Kak, aku minum dulu deh, aus. Kemudian menjelang akhir masa sidang pertama, Ketua BPUPK membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soekarno itu bertugas meneliti serta mempelajari usul-usul yang telah disampaikan para anggota BPUPK, melakukan inventarisasi dan kemudian menyusunnya sebagai sebuah naskah yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli pada 1945 maksudnya. Gitu guys. Susunan keanggotaan panitia kecil itu ada 8 orang. Ada Insinyur Soekarno. Kalian pasti tahu dong Insinyur Soekarno di situ jadi apa? Pasti kedudukannya jadi ketua. Dan ada 7 anggotanya, yaitu Dr. Andes Mohatta, Mr. Mohyamin, Mr. Ahmad Maramis, R. Oto Iskandar Dinata, M. Sutarjo Karto Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, sama Ki Hajar Wahid
Hasjim gitu. Sebagai ketua, Soekarno menganggap keanggotaan panitia kecil dari golongan Islam yang hanya diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Hajar Wahid Hasjim tidak proporsional. Oleh karena itu, ketika hendak merumuskan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar, Soekarno mengubah jumlah anggota panitia kecil menjadi 9 orang sehingga diberi nama Panitia 9 dengan komposisi 5 dari golongan kebangsaan dan 4 dari golongan Islam gitu guys. Jadi panitia 9 itu 5-nya dari golongan kebangsaan dan 4-nya dari golongan Islam, yaitu tadi Insinyur Soekarno, Dr. Andis Mohatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Subarjo, KH Wahid Hashim, Ki Hajar Wahar Muzakir, Haji Agus Salim, sama Abi Kusno Congkrosujoso. Nah, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar yang juga dikenal dengan istilah Piagam Jakarta pada masa reses. Adapun naskah Piagam Jakarta sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia akan dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan saat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada rakyat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Insinyur Soekarno. Dr. Andis Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Congkrosujoso, Abdul Kahar, dan lain-lainnya yang udah aku sebutin tadi di atas. Nah, kemudian pada sidang kedua, anggota BPUPK ditambah 6 orang anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suwerjo, Hamid Jojo, Muhammad Nur, Tuan Besar, dan Abdul Kafar. Nah, sidang dimulai dengan penyampaian laporan hasil kerja panitia kecil dan penyampaian pandangan-pandangan dari beberapa anggota. Selanjutnya, Rajiman Widyodiningrat selaku ketua pembentuk panitia-panitia dengan tugas mendalami sekaligus menemukan rumusan mengenai tema-tema yang dipandang penting. Salah satu panitia yang dibentuk dengan dipandang penting salah satunya adalah dengan tugas khusus menyusun rancangan undang-undang dasar. Panitia adalah panitia hukum dasar yang terdiri atas 18 dan diketuai oleh Soekarno gitu. Banyak banget, gak bisa aku sebutin satu-satu deh. Kemudian untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugasnya, panitia hukum dasar membentuk suatu panitia kecil terdiri atas 7 orang yang dipimpin Profesor Mr. Dr. Supomo untuk merumuskan materi hukum dasarnya. Jadi di bagian gitu lagi loh. Nah, setelah melaksanakan tugas-tugasnya, panitia kecil memberikan laporan hasil kerjanya dalam rapat panitia hukum dasar. Dengan terumuskannya naskah rancangan undang-undang dasar, tugas-tugas BPUPK dinilai telah selesai oleh pemerintah pendudukan Jepang.
Selanjutnya, pemerintah pendudukan Jepang merencanakan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan yang dalam bahasa Jepang disebut Dokoritsu Zunbi Linkai. Nah, rencana itu disetujui oleh Jenderal Besar Terauchi, Panglima tertinggi Bala Tentara Jepang di Asia Selatan pada 7 Agustus 1945. Nah, Marsikal Terauchi menghendaki panitia persiapan kemerdekaan untuk seluruh wilayah Indonesia dibentuk pada pertengahan Agustus 1945. Gitu, guys. Nah, setibanya di tanah air pada 14 Agustus, Soekarno dan Hatta ditemui salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan jalur bawah tanah, Sultan Syahrir, yang memberikan informasi bahwa Jepang telah kalah melawan sekutu. Yeay! Oleh karena itu, Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya demi menghindari kesan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang, gitu, guys. Nah, sesudah itu para pemuda dari gerakan kemerdekaan bawah tanah menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanpa menghiraukan Jepang. Akan tetapi permintaan para pemuda itu pun mendapat penolakan. Pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena pada hari itu kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Wow, kekalahan Jepang itu tentu saja membuat janji kemerdekaan yang telah diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak pasti. Atas desakan para pemuda pejuang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Meskipun bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, pada saat itu belum ada lembaga kekuasaan yang dapat mengatasnamakan negara. Satu-satunya lembaga kekuasaan yang ada dan diakui oleh PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mengubah sifat yang melekat pada lembaga itu sebagai lembaga bentukan Jepang menjadi Badan Nasional Indonesia. Soekarno selaku ketua menambah 6 orang lagi anggota sehingga anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang menjadi 27. Ke-6 orang yang ditambahkan itu banyak lah ya, ada Jaya Triwantara, Mr. Kasman, Wiratano Kusuma, Sujuti Melik, Iwa Kusuma Sonantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dengan demikian PPKI menjadi badan resmi Indonesia dalam negara Indonesia yang merdeka. Gitu. Seiring dengan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, istilah mukadimah diubah menjadi pembukaan. Adapun naskah lengkap pembukaannya kayaknya nggak perlu aku bacain deh, kepanjangan. Nah, kemudian pada sidang PPKI Muhammad Hatta membacakan beberapa perubahan naskah rancangan undang-undang dasar sebagaimana yang telah disepakatinya bersama beberapa wakil golongan Islam, seluruh anggota mufakat, sehingga sidang yang dipimpin Soekarno itu berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti gitu. Nah, sebagai wakil presiden dalam pemilihan yang berlangsung singkat itu, secara aklamasi Soekarno terpilih sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah menghasilkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih, sidang PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Gitu. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan. Pembukaan dan pasal-pasal itu di kemudian hari diberi penjelasan oleh Profesor Mr. Dr. Suparmo. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1945. Gitu guys, jadi segitu aja yang bisa aku jelasin mengenai konstitusi yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.